Oke, Smart Viewer, sesuai janji tadi di segmen sebelumnya bahwa kita hari ini akan membahas mengenai kunci kerja no drama bareng Gen Z. Tentunya saya nggak sendirian, sudah hadir di studio Binus TV, ada Ibu Ratnasari selaku Binus Career Manager. Halo. Halo, Ibu. siang. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Perjalanan jauh banget ya Bu ya. Anggrek, Anggrek Syadan. Syadan. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin Gen Z nih sebetulnya sih masih jadi isu yang common ya Bu ya. Banyak nih angle-nya dari yang mana gitu. Tapi kita hari ini mau bahas soal karirnya mereka. Nah dari Bu Ratna sendiri nih kira-kira yang mungkin saat ini sangat kerjanya tuh deket lah gitu sama generasi Z gitu. Gimana nih Ibu menggambarkan kinerja generasi Z? Wah kayaknya serem gak tuh Bu? Enggak ya Bu ya? Ya, sebenarnya ngomongin Gen Z ya, kita sebutnya Gen Z lah ya. Iya. Satu kata tentang Gen Z itu cerdas. Oh, Cerdas. Karena kenapa saya bilang mereka cerdas ya? Karena mereka salah satu generasi dari sekian banyak generasi ya. Mereka itu adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy, terus kemudian mereka itu sangat fleksibel. Tapi memang ada beberapa poin yang mereka cukup picky. Oke. Nah, jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kalau bicara tentang Gen Z itu kenapa mereka jadi istilahnya banyak yang istilahnya fenomenal banget gitu ya. Iya. Karena Gen Z ini sebagai seorang yang tech savvy, dia itu memiliki satu karakter yang haus akan informasi. Kamu tanya sesuatu sama Gen Z itu mereka langsung kayak mereka tahu gimana cara dapetinnya gitu kan. Iya. Nah, jadi makanya saya bilang Gen Z itu cerdas. Nah, tapi memang mereka picky. Nah, Pikinya gimana nih? Nah, kalau ngomongin picky pasti kan Gen Z itu terkenal dengan tipikal yang suka berpindah-pindah. Oh ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak baru aja merintis gitu ya, nggak pakai lama nih gitu ya, langsung gitu. Kurang cocok nih, kurang menjaga mental health gitu kan ya. Nah, makanya saya bilang mereka picky. Tapi sebenarnya mereka itu tipikal yang kalau secara karakter, secara umum lah ya, saya bisa sebutkan mereka teknologi savvy, mereka cerdas, dan mereka itu fleksibel. Itu menurut saya yang mungkin saking fleksibelnya, jadi bumerang buat saat ini. Gitu. Makanya banyak banget Gen Z ini jadi satu fenomena yang disoroti sekali, karena gapnya dengan generasi yang lain sangat jauh. Oke. Gitu. Dengan berarti Gen Z ini tumbuh gitu ya di era yang baru, terus juga di era teknologi. Betul. Itulah tadi mungkin jadinya picky, tapi dia juga sebetulnya haus akan informasi. Mudah gitu dengan teknologi dia bisa cari. Tapi kalau misalnya teknologi savvy banget. Betul, kalau misalnya ngomongin teknologi nih, itu kan pasti mempengaruhi ya cara kerjanya Gen Z ini nih. Nah mungkin dari Bu Ratna sendiri gimana kira-kira cara perusahaan nih kira-kira menghadapinya? Apakah mungkin ada cara komunikasi yang efektif untuk bisa diterapkan terhadap Gen Z agar mereka ini dapat berkolaborasi secara efektif dalam tim? Sebenarnya Gen Z itu tipikal yang straight to the point. Jadi kalau ngobrol sama Gen Z, karena kebetulan kan di Binus Career itu kita rutin terima anak magang juga, dan kita berhadapan dengan anak-anak yang akan mencari kerja. Nah, kalau ngomongin komunikasi sebenarnya sarannya itu adalah kita jangan mempergunakan layer yang terlalu banyak. Mereka agak kesulitan untuk bisa memahami itu. Terus kemudian mereka tipikal orang yang straight to the point. Jadi kalau mau sesuatu ya silakan disampaikan saja. Nah, mereka sangat menyukai komunikasi yang berbau sosmed. Makanya WhatsApp itu salah satu yang lumayan famous buat mereka. Kalau ngomongin tentang komunikasi di kantor, mereka juga aktif pakai Teams. But yang berbau-bau sosmed itu mereka lebih gampang untuk di-reach. Jadi kayak misalnya saya komunikasi sama beberapa anak itu, kita pasti pakainya WhatsApp group, Telegram, terus kemudian kita masih pakai Line. Nah, jadi untuk email yang terlalu formal buat mereka komunikasinya agak boring gitu. Karena biasa ya, dulu kan kita kalau mengirim email tuh tertata ya. Selamat pagi, kita ada pembukanya, ada isinya, ada penutup gitu. Kalau WhatsApp kan straight to the point, butuhnya apa, mintanya apa, komunikasinya diperlukan apa, poinnya nanti langsung disampaikan. Nah, itu Gen Z tuh. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang komunikasi sebenarnya saat ini pun beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan ya. Karena bicara tentang perkembangannya cukup banyak dari karakternya Gen Z saat ini, beberapa sudah menyesuaikan.
Jadi kayak komunikasi mereka nggak terlalu yang formal-formal banget gitu kan. Terus kemudian ngomongin tentang alat komunikasinya sendiri itu sudah berbau-bau tech dan juga nggak jauh-jauh dari sosmed. It's very easy to reach them dengan melakukan direct message in Instagram dibandingkan dengan email gitu ya. Nah jadi kalau buat anak sekarang itu berkomunikasi dengan atasan gitu ya, ataupun mungkin kayak mahasiswa dengan dosen yang lebih tua, mereka saling follow di Instagram is common. Jadi kalau dulu-dulu mungkin kayaknya di follow bos kurang enak gitu. Kalau anak sekarang enggak, mereka harus follow. Oh gitu. Kalau ngomongin komunikasi sih sebetulnya panjang sih Bu. Panjang, Tapi aku betul. pengen tahu aja sih. Ini kira-kira gini, kita bekerja di perusahaan itu kan multi generasi lah. Maksud aku banyak gitu. Bahkan mungkin ya ada yang baby boomers pun mungkin masih ada, mungkin ya Bu ya. Gapnya kan jauh ya Bu. Strategi komunikasi yang perlu diterapkan atau yang paling efektif gitu untuk bisa menghubungkan dua generasi, antar generasi ini seperti apa? Karena mungkin ya yang udah sepuh ya bisa dibilang gitu kan belum tentu common gitu, maksudnya mungkin mereka dengan biasa habitnya yang email ini sekarang macam mereka, sedangkan yang ketemu Gen Z yang generasi muda yang misalnya sosmed tadi gitu, kira-kira jalan tengahnya gitu. Ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang komunikasi antara generasi itu memang sampai saat ini, jadi masukan kuesioner gitu yang muncul ke kita, itu yang perlu diperbaiki sebenarnya ya komunikasi, attitude gitu kan ya. Kalau orang dulu tuh mungkin anak sekarang tuh yang kenapa sih harus ada gap pembeda gitu. Ya kan? Tapi balik lagi memang itu masih jadi PR besar. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang cara berkomunikasi gitu ya. To be honest, untuk beberapa generasi Gen Z ini memang dalam tanda kutip dinilai unmanner gitu ya. Tapi kalau bicara tentang generasi satu atasnya, misalnya mungkin dengan saya lah ya, kita mencoba untuk mengikuti dan coba menyesuaikan. Karena biar bagaimanapun mereka ini anak-anak yang dalam tanda kutip mereka tidak bisa memilih gitu kan ya. Mungkin dulu generasinya ya sebelum Gen Z ini kita sebutnya millennials gitu ya. Itu kan anak-anak yang mungkin secara teknologi belum terpapar terlalu jauh. Nah, anak-anak ini tidak bisa memilih karena mereka hidup di tengah-tengah yang teknologinya sudah maju dengan sangat pesat. Informasi terbuka tanpa harus dalam tanda kutip kalau saya mau pakai informasi saya assalamualaikum dulu, enggak kan? Informasinya terbuka bisa dibaca gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan saat ini adalah biasanya, jadi ini beberapa pesan nih ya, based on experience ya. Jadi generasi yang ada di tengahnya, jadi antara baby boomer, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, itu yang menjadi perantara itu adalah si Gen Y-nya. Karena Gen Y menuju ke Gen Z itu tidak terlalu jauh nih. Kita juga anak-anak yang hidup di teknologi, tetapi mungkin kita tidak yang teknologinya kebablasan banget gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z nggak bisa disalahin, teknologinya udah sangat berkembang pesat. Apalagi nanti next generation yang kategorinya adalah generasi alpha gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang mereka mempergunakan tadi satu pairing mentor berkomunikasi, jadi antara sebelum sampai ke atas banget, ke baby boomer banget, itu biasanya ada Gen X dan Gen Y. Yang paling bisa adapt itu sebenarnya Gen Y. Ini pasti teman-teman dari Binus TV juga udah ngalamin gitu ya. Nah, biasanya komunikasinya bukan dibatasi tapi dilakukan. Makanya ada fungsinya itu mentor. Nah, Gen Z itu sebenarnya kenapa saya bilang dia cerdas dan fleksibel? Karena sebenarnya dia bisa diarahkan. Tapi tadi jangan terlalu perusahaan juga mengakui sih, jangan terlalu banyak layer. Jadi kalau yang istilahnya kalau banyak kalau banyak lapis-lapisnya gitu ya, susah tuh. Betul, ribet susah gitu tuh, ya. iya betul. Nggak ngomong ya. Jadi susah tuh gitu ya. Jadi komunikasinya biasanya melalui mentor. Nah, jadi nanti mereka akan istilahnya bukan diajarin ya, tapi kayaknya harusnya begini deh. Jadi komunikasi sama mereka tuh bukan yang kayak kamu tuh harusnya nggak boleh gini-gini, enggak. Cara berkomunikasi kita balik, kayaknya kalau komunikasinya gini lebih enak deh. Gitu ya. Nah, itu juga sama tuh diterapkan pada saat kita mengajar. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang komunikasi atau ide, cara menegurnya bukan kamu salah lo nggak boleh gini gitu. Kayaknya kalau gini lebih oke deh. Nah, itu cara penyampaiannya. Jadi komunikasinya itu biasanya kalau beberapa perusahaan tuh sudah menerapkan ada mentorship, ada mentornya, ada supervisornya, baru sampai ke level teratas.
Oke, PR ya generasi milenial atau generasi jadi menjadi Kita juga jadi belajar komunikasi betul sebenarnya. betul. Berarti kan mau nggak mau sebetulnya yang udah duluan itu Betul, sebetulnya kita yang betul. lebih ngalah aja nih untuk mengikuti Sebenarnya bukan perkembangan lebih zamannya. mengalah sih, kita juga belajar kok sama mereka. Oke, gitu. benar. Nah, Bu, kira-kira nih apa nih yang menjadi motivasi utama bagi Gen Z dalam memilih perusahaan atau pekerjaan? Dan kira-kira bagaimana perusahaan dapat mengakomodasi generasi ini? Nah, sebenarnya kita baru melakukan survei. Jadi kita tiap tahun di Binus Karir itu ada yang namanya survei terkait dengan workplace culture gitu ya. Nah, kebetulan datanya masih fresh banget tahun 2024 kemarin dan baru kita rilis gitu ya. Jadi di 2024 kita ambil di Binusian W70 yang terdekat ya, yang kemarin baru wisuda November. Percaya nggak, Gen Z itu kalau dibilang bahwa dia mengejar benefit yang tinggi, jawabannya nggak juga. Karena survei dari Binusian nih ya, hampir 2.000 orang gitu, mereka menyebutkan bahwa mereka tuh penting banget sama yang namanya high future earning. Jadi the next-nya. Sekarang biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi next-nya from somebody itu into important things gitu lah ya. Nah, kemudian yang kedua, itu mereka punya yang namanya satu preferensi itu adalah good reference karir. Makanya mereka mencari lagi perusahaan yang prestis. Nah, jadi ini yang sisi yang mungkin agak berbeda. Kalau 2023 dulu, yang dicari itu remuneration ya khususnya ya, untuk remuneration, itu tuh working place yang friendly. Jadi kalau sekarang udah nggak gitu. Kalau sekarang itu good reference for future career. Jadi Gen Z itu mikirnya lumayan jauh menurut saya. Jadi menurut mereka ini yang menurut gue oke lah sekarang biasa aja. Tapi next from somebody into something gitu kan ya. Jadi kayak yang mereka punya pemikiran yang cukup jauh. Nah itu surveinya fresh banget dari W70. Jadi dari anak sendiri nih ya, dari para Binusian gitu. Jadi kalau ditanya perusahaan mesti nyediain apa? Nah mungkin titipannya ya karir path yang jelas. Mereka penting untuk tahu itu. Kalau saya berkarir di sini, karir path saya seperti apa nih? Kalau saya berkarir di sini, nanti saya achieve target projectnya, saya dapat apa nih? Nah, Gen Z perlu kepastian itu. Informasikan clear di depan. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan pertama, karakternya memang seperti itu ya. Betul. Point. Jadi transparan ya. Buat Gen Z itu transparan itu nomor satu dan itu menjadi poin. Jadi kalau saya masuk sini, oke, pertama-tama mungkin saya nggak akan dapat yang terlalu wah. Tapi nextnya mereka melihat kalau saya achieve target project saya dapat apa, kompensasi apa yang saya terima, karir path saya seperti apa. Nah itu jadi salah satu pertimbangan. Nanti coba tahun 2025 saya survei lagi, hasilnya sama nggak nih? Itulah ya mungkin alasan yang menjadi yang membuat akhirnya Gen Z tuh makanya tadi Bu pindah. Iya, Karena betul, dia masih betul. terus mencari sampai apa yang dia dapetin. Betul. Berarti sebetulnya kalau bisa dibilang generasi Z ini pekerja keras juga ya. Dia visioner, maksudnya tuh lebih ke visioner gitu ya. Pokoknya gue harus dapetin apa yang gue mau dengan cara begini. Iya. Tapi sebenarnya selama karir path-nya jelas, Gen Z itu bisa ditahan. Tapi harus transparan ya. Jadi untuk beberapa perusahaan mungkin ya kalau bertanya ke kita selalu based on survey. Kan kita akademisi ya, jadi pasti kita main data gitu ya. Kita selalu mention bahwa tahun 2024 itu hasilnya nggak sama dengan 2023 gitu ya. Jadi di tahun 2024 itu buat Gen Z itu yang terpenting adalah karir path-nya jelas. Future-nya saya mau jadi apa gitu. Jadi kan kalau mereka tuh nggak cuma yang kayak mungkin ada lah ya generasi saya lah ya dulu gitu. Yang penting pendapatannya stabil. Mau jadi apa pokoknya penting pendapatan stabil dan gaji gitu ya. Kalau Gen Z nggak bisa. Prestisnya harus jelas. Selain gaji ada hal apa-apa lagi nih. Gue punya strategi pokoknya kayak gitu ya Bu ya. Oke, kalau ngomongin Gen Z balik lagi seperti yang udah saya bilang gak akan panjang. Tapi karena kita sudah terbatas oleh waktu ya Bu ya, saya mau ucapin terima kasih Sama-sama. karena sudah berbagi kisah mengenai kerja bareng Gen Z di sini, dan semoga menjadi insight bagi para smart viewers yang lagi nonton. Dan jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.